warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kiswindi Purwaningsi dari Prodi Psikologi kelas 2C dengan NIM 240 70 160 120. Untuk memenuhi tugas UAS perkembangan, di sini saya akan menganalisis tentang perkembangan dinamika perubahan kepribadian di masa dewasa akhir dari presiden kita yang ketiga, yakni Bapak Baharudin Jusuf Habibie atau yang sering dikenal sebagai B.J. Habibie. Perjalanan hidup Bapak Habibie menggambarkan dengan jelas dinamika perubahan karakter dalam fase akhir kehidupannya. Bapak Habibie lahir pada tahun 1936. Beliau adalah seorang teknokrat, ilmuwan, dan politikus terkemuka di Indonesia. Tapi di sini yang menarik bukan hanya soal prestasinya, melainkan bagaimana kepribadiannya berkembang seiring waktu dengan konsep-konsep dalam psikologi perkembangan pada tahap akhir kehidupan. Dalam masa mudanya, Bapak Habibie dikenal sebagai sosok yang sangat fokus pada pendidikan dan karir. Lulus dari Jerman dengan predikat summa cum laude di bidang teknik penerbangan, ia benar-benar menunjukkan ketekunan dan dedikasi yang luar biasa. Di masa itu, beliau sangat ambisius dan perfeksionis. Hidupnya dipenuhi dengan proyek dan inovasi pesawat. Sampai-sampai terkadang beliau mengesampingkan urusan sosial dan keluarga. Bisa dibilang, beliau adalah pribadi yang sangat berorientasi pada tugas dan pencapaian. Ketika memasuki fase pertengahan kehidupan dan menjabat berbagai posisi penting di pemerintahan Indonesia, kepribadian Bapak Habibie mulai menunjukkan sisi yang berbeda. Ia tetap cerdas dan analitis, tapi kini Bapak Habibie lebih luas secara sosial dan memahami dunia politik. Terlihat jelas bahwa beliau mulai mengembangkan keterampilan komunikasi dan membangun hubungan yang menunjukkan peningkatan dalam aspek ekstroversi dan kerjasama. Sesuai dengan banyak studi yang bilang bahwa tanggung jawab sosial bisa mendorong perkembangan kepribadian ke arah yang lebih seimbang. Namun perubahan yang paling besar terjadi saat beliau memasuki usia lanjut, terutama setelah kepergian istrinya Ibu Ainun pada tahun 2010. Kehilangan itu menjadi titik balik bagi beliau. Bapak Habibie yang dulu dikenal sangat logis dan rasional berubah menjadi pribadi yang lebih lembut, penuh cinta dan spiritual. Beliau sering bicara tentang kasih sayang, kemanusiaan, dan nilai-nilai hidup yang mendalam. Ini sejalan dengan teori hero transcendence dari Lars Tonstam yang bilang kalau orang tua sering mengalami pergeseran dari cara pandang yang materialistis ke arah yang lebih filosofis dan spiritual. Dalam banyak wawancara dan penampilan publik di usia senjanya, Bapak Habibie terlihat jauh lebih terbuka secara emosional. Beliau tidak ragu menunjukkan perasaannya, terkadang sampai meneteskan air mata saat mengenang istrinya Ibu Ainun atau bicara soal harapannya untuk Indonesia. Hal ini menarik karena biasanya orang tua jadi lebih tertutup, tapi beliau justru lebih ekspresif. Artinya, aspek keterbukaan terhadap pengalaman, khususnya dalam hal emosional, justru berkembang. Hubungan beliau dengan masyarakat pun mengalami perubahan. Dari yang dulu beliau tampak serius, kaku, dan teknis, kini beliau berubah menjadi sosok yang hangat dan disayangi oleh banyak orang. Beliau sering meluangkan waktu untuk berbicara dengan anak muda, berbagi pengalaman hidup, dan memberikan inspirasi. Ini mencerminkan konsep generativitas dari Erik Erikson yang mengungkapkan keinginan kuat untuk membimbing dan membantu generasi selanjutnya yang memang umum muncul di masa dewasa akhir. Bahkan cara Bapak Habibie menyampaikan dan memproses pikirannya berubah seiring bertambah usia. Dari yang dulu ia terkenal dengan penjelasan yang teknis dan rinci, di usia tuanya beliau lebih sering menyampaikan pesan melalui cerita pribadi, metafora, dan refleksi hidup yang mendalam. Ini menunjukkan adanya pergeseran dari pola pikir analitis ke arah yang lebih reflektif dan menyeluruh. Seperti yang banyak dijelaskan dalam studi tentang perkembangan kognitif orang lanjut usia. Buku-buku yang ditulis oleh Bapak Habibie di masa tua, terutama buku yang berjudul Habibie dan Ainun, menggambarkan perkembangan sifat dirinya. Bukannya fokus ke prestasi teknis atau politik, buku ini justru menggambarkan kisah cinta dan perjalanan emosional beliau.
Ini cocok dengan teori selektivitas sosio-emosional dari Laura Carstensen yang bilang kalau orang yang sudah berumur biasanya lebih menghargai pengalaman emosional yang bermakna daripada sekedar pencapaian. Walaupun di masa tuanya kesehatan beliau menurun, semangat hidupnya tetap luar biasa. Bapak Habibie menunjukkan peningkatan dalam stabilitas emosional atau penurunan kecenderungan neurotik. Ia terlihat lebih stabil secara emosional, tidak mudah terpancing, dan tetap penuh harapan. Hal ini mencerminkan apa yang disebut sebagai penuaan yang berhasil, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri secara psikologis dengan berbagai perubahan fisik dan sosial. Salah satu perubahan karakter yang paling kuat dari Bapak Habibie di masa senjanya adalah rasa peduli dan keinginannya untuk berkontribusi bagi sesama. Beliau aktif mendirikan program-program pendidikan dan sosial, menunjukkan betapa beliau kini lebih memikirkan kesejahteraan generasi muda dan masa depan Indonesia. Ini jadi bukti bahwa fokusnya sudah bergeser dari pencapaian pribadi ke kontribusi sosial yang lebih besar. Sampai akhir hayatnya pada tahun 2019, Bapak Habibie terus menunjukkan perkembangan dalam kebijaksanaan hidup. Dalam pidato-pidatonya, ia sering menekankan pentingnya toleransi, dialog antar agama, dan pengorbanan demi kepentingan bersama. Semua itu menunjukkan bahwa beliau telah mencapai salah satu tahap tertinggi dalam perkembangan kepribadian yang biasa dicapai pada akhir masa dewasa, setelah melewati banyak pengalaman hidup, seperti kemampuan melihat hidup secara utuh dengan kompleksitas dan kedalamannya. Nah, itu dia analisis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.